Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran tematik terpadu kurikulum 2013 di sekolah dasar. Materi kita kali ini disusun oleh mahasiswa PGSD Reguler B 2018 Universitas Negeri Medan, yaitu Aditya Argi Saragi, Ayu Puspitasari, Intan Maulida, Lani Adinda Ibrahim Lubis, dan Melanie Syafitri. Sebelum kita membahasnya, jangan lupa subscribe, like, dan komen video kami ya. Terima kasih. Kurikulum 2013 adalah kurikulum terbaru yang diluncurkan oleh Departemen Pendidikan Nasional mulai tahun 2013 sebagai bentuk pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2006 atau KTSP yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Seperti ditegaskan dalam pasal 1 ayat 29 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa kurikulum merupakan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahkan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Karakteristik kurikulum 2013 ialah isi atau konten kurikulum, yaitu kompetensi, dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti atau KI, satuan pendidikan dan kelas, dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar atau KD mata pelajaran. Untuk kompetensi inti atau KI merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan kognitif dan psikomotor yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dikembangkan dari setiap KD yang untuk mata pelajaran dari kelas tersebut. Nah, bagi silabus dikembangkan sebagai rancangan belajar untuk satu tema bagi sekolah dasar. Dalam silabus tercantum seluruh KD untuk tema atau mata pelajaran di kelas tersebut. Kelebihan kurikulum 2013. Salah satunya ialah kurikulum 2013 menggunakan pendekatan yang bersifat alamiah atau kontekstual karena berfokus dan bermuara pada hakikat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Yang kedua, kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi boleh jadi mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan lain. Dan yang ketiga, ada bidang-bidang studi atau mata pelajaran tertentu yang dalam pengembangannya lebih cepat menggunakan pendekatan kompetensi, terutama yang berkaitan dengan keterampilan. Dan yang terakhir, lebih menekankan pada pendidikan karakter. Konsep pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intramata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Dengan adanya pemaduan itu, peserta didik akan memperoleh pengetahuan dan keterampilannya secara utuh sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi peserta didik. Pembelajaran tematik terpadu dikatakan bermakna artinya peserta didik akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkan dengan konsep yang lain yang sudah mereka pahami. Pembelajaran ini juga melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada peserta didik. Selanjutnya, pembelajaran tematik terpadu memiliki beberapa macam karakteristik, di antaranya berpusat pada peserta didik, memberi pengalaman langsung pada peserta didik, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran, bersifat luas, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik, serta bersifat holistik, otentik, dan aktif. Penilaian pembelajaran tematik. Penilaian dalam pembelajaran tematik ada dua, yaitu penilaian proses belajar
dan penilaian hasil belajar. Penilaian proses belajar adalah upaya pemberian nilai terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan peserta didik. Sedangkan penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai kriteria tertentu. Kemudian, hasil belajar merupakan pencapaian kompetensi-kompetensi yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Nah, dari penilaian proses dan penilaian hasil belajar, kompetensi tersebut dapat dikenali melalui sejumlah hasil belajar dan indikatornya yang dapat diukur dan diamati. Kemudian, penilaian proses dan hasil belajar itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Hasil belajar merupakan akibat dari suatu proses belajar. Nah, teman-teman, untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana strategi pelaksanaan pembelajaran tematik kurikulum 2013 di sekolah dasar, mari sama-sama kita simak penjelasan dari guru berikut ini. Hai semuanya, baiklah saya akan mencoba menjelaskan bagaimana itu strategi pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu. Nah, kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD yang tersusun secara tematik terpadu di dalam kurikulum 2013 adalah mata pelajaran IPA dan IPS. Nah, keberhasilan pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu sendiri bergantung pula pada kesesuaian rencana yang dibuat dengan kondisi dan potensi peserta didik pula, baik itu minat, bakat, kebutuhan, dan kemampuan. Penentuan tema pembelajaran IPA atau IPS terpadu yaitu sebagai berikut. Pertama, tidak terlalu luas namun dengan mudah dapat digunakan memadukan banyak indikator. Kedua, tema harus bermakna, artinya bahwa tema yang dipilih untuk dikaji harus memberikan bekal bagi siswa untuk belajar selanjutnya. Ketiga, tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis anak. Keempat, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa otentik yang terjadi dalam rentang waktu belajar. Dan yang kelima, tema yang dipilih hendaknya juga mempertimbangkan ketersediaan sumber belajar. Lalu, untuk menyusun perencanaan pembelajaran tematik terpadu, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut ini. Nah, langkah-langkah pembelajaran tematik terpadu seperti yang disajikan pada pembahasan sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, menganalisis KI dan KD mata pelajaran IPA dan IPS. Kedua, menentukan tema yang sesuai dengan konsep yang setiap nomor KD, IPA atau IPS. Ketiga, penjabaran atau perumusan kompetensi dasar ke dalam indikator sesuai topik atau tema. Keempat, membuat peta hubungan antara indikator dengan judul-judul tema. Kelima, pengembangan silabus. Dan yang terakhir, keenam, menyusun RPP tematik terpadu. Sekian dari saya, semoga berguna bagi kita semua yang dengerin. Sampai jumpa.